Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Aditya dari Teknik Geologi Angkatan 2024 dengan NIM 0307 1282429053 dengan asisten praktikum Kak Bening Alia Katulistiwa. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan struktur bumi dan juga tektonik. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya kita. Bumi merupakan satu-satunya planet di alam semesta yang diketahui yang dapat menyokong adanya kehidupan. Bumi tersendiri memiliki lapisan-lapisan atau struktur bumi yang dimana lapisan-lapisan ini mempunyai karakteristiknya masing-masing. Secara garis besar, bumi tersusun oleh kerak bumi atau disebut juga litosfer, lapisan mantel bumi, dan inti bumi atau juga disebut sebagai core. Lapisan pertama dan merupakan lapisan yang paling luar yaitu kerak bumi atau disebut juga sebagai litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang kaku dan terdiri dari kerak bumi serta bagian dari atas mantel bumi. Litosfer memiliki ketebalan sekitar 50 hingga 100 km tergantung pada lokasi dan tipe kerak bumi, yaitu kerak benua atau kerak samudra. Litosfer atau kerak bumi mempunyai ciri-ciri khusus. Adapun ciri-ciri khusus dari litosfer, yang pertama, yaitu tersusun dari kerak dan mantel atas. Litosfer mencakup seluruh kerak bumi serta sebagian mantel atas yang bersifat padat. Yang kedua, litosfer memiliki sifat yang kaku dan keras. Litosfer merupakan lapisan yang solid dan relatif kaku dibandingkan dengan lapisan mantel di bawahnya yang lebih plastis. Yang ketiga, lapisan litosfer terdiri dari lempeng tektonik. Litosfer terpecah menjadi beberapa bagian yang disebut sebagai lempeng tektonik yang bergerak di atas lapisan astenosfer, yaitu bagian mantel yang lebih lentur. Gerakan lempeng-lempeng ini nantinya akan menyebabkan aktivitas geologis seperti gempa bumi dan terjadinya batas-batas tektonik yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, litosfer atau kerak bumi terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada namanya yaitu kerak samudra atau disebut juga sebagai oceanic crust. Kerak samudra yaitu adalah lapisan yang terdiri dari batuan basal dan lebih tipis namun padat. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 7 hingga 10 km, terdiri dari kandungan yang disebut sebagai sima, yaitu silisium dan magnesium, dengan massa jenis lebih berat dari kerak benua, yaitu berkisar antara 3,0 gram per cm kubik. Yang kedua yaitu adalah kerak benua atau disebut juga sebagai continental crust. Kerak benua merupakan lapisan yang terdiri dari batuan granit dan lebih tebal dari kerak samudra tetapi kurang padat. Lapisan ini memiliki ketebalan berkisar antara 35 sampai 70 km. Terdiri dari kandungan yang disebut sebagai sial, yaitu kandungan silisium dan aluminium dengan densitas atau massa jenis berkisar antara 2,7 gram per cm kubik. Kerak benua umumnya lebih ringan dibandingkan kerak samudra karena tersusun dari batuan yang kaya akan silika dan alumina. Contohnya yaitu batuan granit, gneiss, dan batuan sedimen lainnya. Densitas yang lebih rendah ini memungkinkan kerak benua mengapung lebih tinggi di atas mantel bumi. Sementara kerak samudra yang lebih padat yang mempunyai densitas sekitar 3,0 hingga 3,3 gram per cm kubik cenderung akan tenggelam lebih ke dalam mantel. Kemudian, di bawah lapisan litosfer terdapat lapisan astenosfer, yaitu lapisan yang terdiri dari bagian atas mantel bumi hingga bagian mantel bawah. Lapisan ini sebagian besar bersifat plastis dan mengalir secara perlahan. Lapisan ini berada pada kedalaman sekitar 100 hingga 300 km dengan suhu yang cukup tinggi, berkisar antara 1300 hingga 1600 derajat Celcius. Lapisan ini terdiri dari batuan silikat yang kaya akan kandungan besi dan magnesium. Lapisan astenosfer terbagi menjadi dua bagian, yaitu mantel atas dan juga mantel bawah. Mantel atas merupakan lapisan yang berada di bawah litosfer, terdiri dari batuan padat namun bersifat plastis. Temperaturnya berkisar antara 500 hingga 900 derajat Celcius dengan kedalaman sekitar 100 hingga 700 km. Lalu di bawah mantel terdapat lapisan mantel bawah, yaitu lapisan yang bersifat lebih kaku akibat tekanan yang tinggi, namun batuannya mengalir lambat dengan suhu mencapai 4000 derajat Celcius dengan kedalaman berkisar antara 700 hingga 2900 km. Selanjutnya, di bawah astenosfer terdapat lapisan mesosfer.
Mesosfer dalam konteks lapisan bumi merujuk pada bagian mantel bawah yang terletak di antara lapisan astenosfer di atasnya dan inti luar bumi. Ciri-ciri dari lapisan mesosfer bumi yaitu yang pertama, mesosfer bumi terletak pada kedalaman sekitar 660 km hingga 2900 km di bawah permukaan bumi, serta di bawah astenosfer dan di atas inti luar. Yang kedua, meskipun suhu di mesosfer sangat tinggi mencapai hingga 3000 derajat Celcius, tekanan yang ekstrim membuat batuan di lapisan ini dalam keadaan padat. Yang ketiga, kekakuan. Dibandingkan dengan astenosfer yang lebih plastis, mesosfer lebih kaku dan padat meskipun masih mengalami deformasi lambat akibat tekanan besar dari lapisan yang lebih dalam. Yang keempat, material penyusun. Lapisan ini sebagian besar tersusun dari senyawa silikat yang kaya akan besi dan magnesium, serta beberapa unsur logam lainnya. Kemudian, di bawah lapisan mesosfer, lapisan selanjutnya yaitu adalah inti bumi atau core. Inti bumi adalah lapisan terdalam dari struktur bumi yang terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu ada inti luar dan inti dalam. Inti bumi memiliki peran penting dalam menghasilkan medan magnet bumi dan mempengaruhi proses geologi di sekitarnya. Bagian yang pertama yaitu adalah inti luar atau disebut sebagai outer core. Inti luar terletak di bawah mantel bumi. Inti luar berada pada kedalaman sekitar 2.900 km hingga 5.150 km. Inti luar terdiri dari logam cair, terutama besi dan nikel. Suhu di inti luar sangat tinggi, mencapai sekitar 4.000 hingga 6.000 derajat Celcius, yang cukup untuk membuat logam-logam tersebut berada dalam keadaan cair. Yang kedua yaitu ada inti dalam atau disebut juga sebagai inner core. Inti dalam terletak di pusat bumi dengan radius sekitar 1.220 km, mulai dari kedalaman 5.150 km hingga ke pusat bumi di sekitar 6.371 km. Meskipun suhu di inti dalam lebih tinggi daripada di inti luar, diperkirakan mencapai hingga 5.400 derajat Celcius, tekanan yang sangat besar membuat logam di dalam inti dalam berada dalam keadaan padat. Inti dalam terutama terdiri dari besi dan sejumlah kecil nikel, tetapi dalam bentuk padat. Setelah mengetahui struktur dari bumi tersebut, diketahui bahwa lapisan litosfer merupakan lapisan yang terpecah-pecah, layaknya seperti puzzle yang mengapung di atas astenosfer, yang terdiri dari lempeng-lempeng yang bergerak. Lempeng-lempeng ini merupakan segmen kaku yang saling berhubungan dan bergerak pada salah satu dari tiga jenis batas lempeng. Ketiga batas lempeng tersebut adalah batas konvergen, tempat dua lempeng saling bertumbukan, kemudian ada batas divergen, yaitu tempat dua lempeng saling menjauh, dan batas peralihan atau transform, di mana tempat dua lempeng saling bersilangan secara lateral. Gempa bumi, aktivitas gunung berapi, pembentukan gunung dan pembentukan palung laut terjadi di sepanjang batas lempeng ini. Lempeng tektonik berada di atas astenosfer, lapisan mantel yang bentuknya padat, tetapi tidak begitu kental yang bisa mengalir dan bergerak bersama lempeng, dan pergerakan ini disertai dengan pola konveksi dalam mantel bumi. 7 lempeng utama di bumi adalah yang pertama yaitu ada lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Antartika, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Amerika Selatan. Adapun lempeng-lempeng terkecil dan terkemuka lainnya ada lempeng Arab, lempeng Karibia, lempeng Nazca di pantai barat Amerika Selatan, dan juga lempeng Scotia di Samudra Atlantik Selatan. Kemudian batas tektonik yang pertama yaitu adalah batas divergen. Batas divergen atau divergent boundary merupakan batas yang terjadi ketika dua lempeng tektonik bergerak saling menjauh satu sama lain. Adapun ciri-ciri dari batas ini yaitu biasanya terjadi di sepanjang punggung tengah samudra atau mid-ocean ridge, di mana lempeng samudra baru terbentuk dari magma yang naik dari mantel. Saat lempeng-lempeng tersebut bergerak menjauh, magma naik ke permukaan, mendingin, dan membentuk kerak samudra yang baru. Contoh dari batas divergen yaitu adalah punggung tengah Atlantik atau Mid-Atlantic Ridge, tempat lempeng Amerika Utara dan Eurasia bergerak saling menjauh. Kemudian yang kedua yaitu adalah batas konvergen atau convergent boundary. Batas konvergen terjadi ketika dua lempeng bergerak saling mendekat dan bertabrakan. Ciri-ciri dari batas ini yaitu salah satu lempeng bisa menyelam ke bawah lempeng yang lain dalam proses yang disebut sebagai subduksi, di mana lempeng yang lebih padat, biasanya yaitu lempeng samudra, tenggelam ke dalam mantel. Subduksi dapat menyebabkan pembentukan palung laut, pegunungan, dan aktivitas vulkanik.
Jika dua lempeng benua bertabrakan, tidak ada subduksi yang terjadi, tetapi lempeng-lempeng tersebut akan menumpuk dan menyebabkan terbentuknya pegunungan tinggi. Contoh dari zona subduksi yang pertama yaitu Palung Mariana di Samudra Pasifik, di mana lempeng Pasifik tenggelam di bawah lempeng Filipina. Kemudian contoh dari tabrakan benua yaitu ada pegunungan Himalaya, di mana lempeng India bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Ketiga yaitu batas transform atau transform boundary. Batas transform terjadi ketika dua lempeng tektonik bergerak saling bergesekan atau saling melewati satu sama lain secara horizontal. Ciri-ciri dari batas ini yaitu tidak ada pembentukan atau perusakan kerak bumi di batas ini. Gerakan gesekan ini sering menyebabkan gempa bumi yang kuat karena energi yang terakumulasi dilepaskan tiba-tiba saat lempeng-lempeng ini tergelincir. Contoh dari batas ini adalah Sesar Asar Andreas di California, di mana lempeng Pasifik bergerak ke arah utara melewati lempeng Amerika Utara. Akibat dari pergerakan-pergerakan lempeng tersebut akan menyebabkan terjadinya fenomena geologi, yaitu yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi sering terjadi di sepanjang batas lempeng karena pergerakan lempeng menyebabkan perlepasan energi secara tiba-tiba. Yang kedua yaitu ada vulkanisme. Aktivitas vulkanik sering terjadi di batas konvergen, yaitu zona subduksi, dan batas divergen di mana magma naik ke permukaan. Kemudian, pembentukan pegunungan. Pegunungan besar seperti Himalaya atau Andes terbentuk di batas konvergen, terutama ketika lempeng-lempeng benua bertabrakan atau lempeng samudra menyelam di bawah lempeng benua. Kemudian yang terakhir yaitu pembentukan palung laut. Palung laut yang sangat dalam terbentuk di zona subduksi di mana lempeng samudra yang bertabrakan dengan lempeng samudra lain sehingga menyelam ke dalam mantel. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.